Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika SMP materi kelas 7 semester 1. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat atau kesempatan untuk mengikuti pelajaran. Tetap semangat, oke? Nah, ini ada motivasi untuk kita semua. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wah, ini benar-benar motivasi bagus nih ya, sehingga kita akan terus dan terus belajar. Oke anak-anak, langsung saja pertemuan kali ini kita masuk ke materi bilangan pecahan dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu membandingkan bilangan pecahan. Yang pertama, kita akan mengingat dulu tentang pengertian bilangan pecahan, karena sesungguhnya bilangan pecahan ini sudah kalian pelajari di bangku sekolah dasar ya. Di sini kita mari memperdalam konsep bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. A itu disebut pembilang ya. Sedangkan B ini disebut penyebut. Nah, ini mungkin kalian masih ingat waktu SD ya, ada sebuah roti yang mana roti itu dibagi-bagi atau dipotong-potong. Nah, di sini ada yang sudah dipotong, mungkin sudah dimakan sama adik kalian ya. Nah, roti yang sudah dipotong ini menunjukkan bilangan pecahan 1/4. Atau ada juga ini roti tawar yang sudah dipotong-potong menjadi 7 bagian yang sama. Maka kalau kamu mengambil 2 potong, ini berarti menunjukkan pecahan 2/7 ya. Jadi itulah pengertian dari bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk bilangan pecahan. Ada pecahan biasa atau pecahan sejati ya. Di sini A per B disebut pecahan sejati jika A kurang dari B. Contohnya 2/5, 3/7, 7/12 dan masih banyak yang lainnya. Ada juga pecahan campuran, yaitu pecahan dengan bentuk C A per B. C A per B. Contohnya 3 2/5, 5 1/4, 11 2/7 dan masih banyak yang lainnya. Ada juga pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, penulisan pecahan desimal ini memakai tanda koma. Contoh, bilangan persepuluhan. Misalnya 2/10, maka ditulis 0,2. Bilangan perseratusan, misalnya 25/100, maka ditulis 0,25. Nah, itu tentang bentuk-bentuk bilangan pecahan.
Kemudian di sini kita mau membandingkan bilangan pecahan, ya. Mau membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, sekarang bagaimana membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama? Nah, di sini ada dua soal ya. Bandingkan pecahan-pecahan berikut. Nah, di sini penyebutnya sama ini, ya, 5. Nah, maka di sini pembilangnya yang kecil itu merupakan pecahan yang kecil, ya. Maka di sini 2/5 itu kurang dari 3/5. Ibaratkan begini, 2 kilo beras dibagikan ke 5 orang. Nah, ini 3 kg beras dibagikan ke 5 orang. Maka di sini, nah, pada 2 kilo per 5 di sini berarti orangnya akan mendapat lebih sedikit dibandingkan 3 kg dibagi ke 5 orang. Dengan demikian 2/5 itu kurang dari 3/5. Demikian juga yang B di sini membandingkan 8/11 dengan 5/11. Dengan demikian, nah 8/11 lebih dari 5/11. Itu. Sekarang kalau pembilangnya sama, membandingkan pecahan atau dua pecahan yang pembilangnya sama. Nah, ini. Bagaimana membandingkan pecahan-pecahan yang seperti ini? Maka kita lihat penyebut-penyebutnya, ya. Semakin besar penyebutnya, maka pecahan itu akan semakin kecil. Dengan demikian 5/8, ya, karena ini 8 itu lebih dari 7, maka 5/8 itu akan kurang dari 5/7. Demikian juga yang B, ya, 7/9 dan 7/11. Maka di sini 7/9 akan lebih dari 7/11. Karena di sini 7 dibagi 9 dan ini 7 dibagi 11. Nah, ini. Lanjut. Bagaimana kalau dua pecahan itu pembilang dan penyebutnya tidak sama? Nah, seperti ini. Maka di sini boleh kalian menyamakan pembilangnya, ya, berdasarkan KPK-nya dan kemudian dibentuk pecahan yang senilai, dulu pernah ya di SD. Atau boleh juga dengan cara mengalihkan di sini 3 kali 7 dengan 5 kali 5, ya. Seperti, nah, di sini ya. Maka di sini 3/5, ya, misalnya 3 kalikan 7 kan 21. Nah, 5 kali 5 25. Maka di sini, nah, 21 akan kurang dari 25, sehingga 3/5 akan kurang dari 5/7. Nah, seperti ini. Sama seperti yang B ini, ya. Nah, di sini 3/8 lebih dari 5/14. Boleh dengan cara seperti itu. Lanjut, yaitu mengurutkan bilangan pecahan. Untuk mengurutkan bilangan pecahan, ya, di sini ada soal urutkan bilangan pecahan berikut mulai dari yang kecil, ya. Nah, di sini bagaimana caranya? Caranya bisa juga buat pecahan-pecahan yang atau bisa juga di sini pembilangnya itu disamakan berdasarkan KPK-nya, ya. Contohnya di sini. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini yang A, ya. Banyak cara, ya. Bisa di sini pembilangnya disamakan atau boleh juga penyebutnya disamakan. Nah, karena kalau melihat angka-angkanya di sini kayaknya lebih simpel kita menyamakan pembilangnya saja, ya. Penyimbangannya saja karena lebih
lebih condong ke bilangan yang sederhana. Ini KPK-nya itu 12 ya, KPK dari 2, 1, 3, dan 5. Maka semuanya dijadikan per 12 ya, dijadikan 12 pembilangnya. Nah, kalau ini 2 jadi 12, maka yang 5 jadi berapa? Ya, supaya senilai. Ini jadi 12 dengan cara dikalikan 6, maka yang bawah juga dikalikan 6. 5 kali 6, 30. Sehingga 2/5 senilai dengan 12 per 30. Demikian yang setengah. Ini 1 dijadikan 12 dengan cara berarti dikalikan 12, maka yang bawah juga dikalikan 12. Menjadi 2 kali 12 itu adalah 24. Sehingga setengah itu senilai dengan 12/4 dan seterusnya ya, dengan cara yang sama. Dengan demikian, kalau sudah pembilangnya sama, maka kan kita seperti membandingkan tadi, melihat penyebut-penyebutnya. Penyebut yang besar berarti bilangan pecahan itu pecahan yang kecil, ya. Sehingga di sini yang penyebutnya paling besar ini adalah yang ini ya, 30. Sehingga di sini merupakan pecahan yang paling kecil. Nah, nomor 1. Yang nomor 2-nya mana? Ini ya, 12/28. Berikutnya yang mana? 12/24. Berikutnya yang 12/15. Dengan demikian, nah, maka urutan dari yang kecil ke yang besar adalah, nah ini ya, ini tuh adalah 2/5. Kemudian yang ini 12/8, ini adalah 3/7. Kemudian setengah. Kemudian 4/5. Begitupun yang B. Yang B ini bagaimana caranya? Nah, ini supaya mudah melihatnya, ini bisa diubah ke 5/10. Yang ini juga 52/100 ya. Nah, kita sepertinya di sini lebih mudah untuk menyamakan penyebutnya ya. Yaitu karena di sini per 10, per 25, per 5, ini per 100, maka kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya itu 100. Nah, ini. Ya. Per 100 semuanya. Tadi ini 5/10 menjadi bawah menjadi 100, sehingga dikalikan 10, maka yang atas juga dikalikan 10. 50/100. Kemudian ini yang jadi 100, maka dikalikan 4, maka ini pun dikalikan 4 menjadi 68/100 dan seterusnya. Ya, kalian pasti bisa. Nah, ini dengan melihat, berarti kita tinggal melihat pembilang-pembilangnya. Berarti pembilang yang paling kecil, maka itu adalah menunjukkan pecahan yang kecil. Berikutnya yang ini ya. Kemudian yang 68, kemudian yang 80. Dengan demikian urutannya ya. Nomor 1 itu adalah berarti yang ini 0,5. Yang nomor 2 itu berarti yang ini ya. Yang nomor 3 berarti yang 17/25. Yang urutan keempat berarti yang 4/5. Nah, ini. Mudah ya? Oke. Itu cara mengurutkan bilangan pecahan. Silakan di sini, mungkin kalian mempunyai cara yang mudah, cara yang lain ya boleh-boleh saja. Ini hanya suatu alternatif saja ya, atau salah satu cara. Berikutnya kita menyisipkan bilangan pecahan. Nah, di sini langsung saja nomor 1 tuliskan satu bilangan pecahan antara 4/7 dan 6/7. Kemudian di sini 3/4 dan 1/4. Nah, kalau yang A di sini mudah nih. Karena penyebutnya sudah sama. Sehingga bilangan antara 4 dan 6 itu kan adalah bilangan 5. Dengan demikian di sini langsung bisa dijawab bahwa bilangan pecahan antara 4/7 dan 6/7 adalah 5/7.
Nah, ini penyelesaiannya ya. Kemudian yang B bagaimana di sini? Yang B ini agak sulit. Maka dari itu kita samakan penyebutnya ya. Untuk yang ini yang setengah dengan dijadikan 4. Nah, ini menjadi apa? 3/4 dan 2/4. Nah, di sini sudah ada belum bilangan antara 3 dan 2? Belum ada. Nah, untuk itu dilipatkan lagi ya menjadi per 8. Nah, tadinya ini 3/4. Di sini penyebutnya menjadi 8, maka otomatis yang atas menyesuaikan ya. Ini dengan cara dikalikan 2, yang 3 pun dengan cara dikalikan 2 sehingga menjadi 6/8. Demikian juga yang 2/4 jadi 4/8. Nah, di sini sudah ada belum bilangan antara 6 dan 4? Sudah ada 5 ya. Nah, sehingga di sini bilangan pecahan antara 6/8 dan 4/8 yaitu 5/8. Di sini bisa menjawabnya ya, yaitu 5/8. Itu anak-anak cara menyisipkan bilangan pecahan ya. Lebih mudah dengan menyamakan dulu penyebutnya. Kalau belum dapat, kalian lipatkan lagi penyebutnya ya, berdasarkan kelipatannya. Kemudian yang atasnya menyesuaikan, yaitu membentuk pecahan-pecahan yang senilai. Oke. Ini juga ada contoh soal lagi. Tentukan 2 bilangan pecahan antara 3/4 dan setengah. Oh, ini mintanya 2 yang disisipkan. Penyelesaiannya, nah ini hampir sama dengan nomor 1 ya, yaitu menyisipkan bilangan antara 3/4 dan setengah. Ya, disamakan dulu penyebutnya. Kalau belum ada, kita lipatkan lagi ya. Nah, ini tadi baru ada 1 ya di sini ya, 5/8. Mintanya 2, ya dilipatkan lagi ya, kelipatan 4. Tadinya 4 terus jadi 8, maka sekarang jadi 12. Nah, sehingga atas menyesuaikan menjadi 9/12 ya, yang tadinya 3/4 menjadi 9/12, yang 2/4 menjadi 6/12. Sudah adakah bilangan antara 9 dan 6? Sudah ada, yaitu 8 dan 7. Dengan demikian, ya, maaf, 2 bilangan pecahan antara 3/4 dan setengah adalah 8/12 dan 7/12. Maaf, di sini bukan 3 tapi 2 ya. Oke, itu cara menyisipkan bilangan pecahan antara 2 pecahan. Ya, kita lanjut. Nah, di sini mengubah bentuk bilangan pecahan. Nah, soal nomor 1, ubahlah bentuk pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Nah, ini 2/5 dan yang berikutnya 5/3. Kok ini mudah ya? Karena bawahnya itu adalah per 5, maka ubah saja ke dijadikan 10 penyebutnya ya. Sehingga sudah jadi bilangan desimal ya. Nah, ini 2/5 penyebutnya dijadikan 10 dengan cara dikalikan 2, maka 2 pun dikalikan 2 sehingga menjadi 4/10 menjadi 0,4. Kemudian bagaimana yang 5/3? Nah, di sini agak sulit ini. Tidak bisa, penyebutnya tidak bisa dijadikan 10 ataupun dijadikan 100 ya. Untuk itu bagaimana caranya? Caranya dengan porokapit ya. Ini 5 dibagi 3 berapa? 1. 1 kalikan 3, 3. Kemudian dikurangkan ya. 5 dikurangi 3, 2 ya. Setelah itu tambahkan 0. Di awal menambahkan 0, maka kita beri koma di sini. Nah, kemudian 20 dibagi 3, 6. 6 kali 3,
18 dikurangkan lagi 2. Nah, masih bisa ditambah lagi dengan 0 sehingga menjadi 20. 20 dibagi 3 6. 6 kali 3 18 dikurangkan 2 terus sisanya 2 sehingga di sini menjadi desimal berulang ya 1,6666. Nah, tapi tidak tergantung mintanya berapa angka di belakang koma. Kalau hanya minta 2, maka kita sampai ini ya. Menjadi 1,67. Nah, bilangan ini berubah menjadi 7 karena di depannya itu adalah lebih dari 5. Begitu. Itu anak-anak untuk mengubah bentuk bilangan pecahan. Itu yang pecahan biasa ke pecahan desimal. Kemudian ada lagi di sini soal yang kedua, kebalikannya yaitu ubahlah bentuk pecahan berikut menjadi pecahan biasa yang tadinya desimal ke biasa. Kalau ini mudah ya. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, 0,4 itu artinya kan 4/10. Nah, diusahakan dalam menjawab itu selalu dalam kondisi pecahan yang sejati atau pecahan yang paling sederhana. Bagaimana untuk mendapatkan pecahan yang paling sederhana? Yaitu pembilang dan penyebut itu dibagi dengan FEB dari pembilang dan penyebut. FEB dari 4 dan 10 adalah 2. Sehingga masing-masing dibagi 2. 4 dibagi 2, 10-nya juga dibagi 2. Sehingga menjadi 2/5. Nah, dengan cara yang sama untuk yang B 3,6 sama dengan 36/10 yaitu dibagi dengan FEB-nya. Kebetulan FEB 36 dan 10 juga 2 ya. Dibagi aja dengan 2 pembilang dan penyebut. Jadi 18/5. Nah, sampai sini pun ini sebetulnya karena ini merupakan pecahan yang paling sederhana ya atau sejati karena FEB 18 dan 5 adalah 1 ya. Nah, ini sudah betul sampai sini menjawabnya. Tapi apabila kamu mau merubahnya ke bentuk campuran karena pembilangnya itu lebih daripada penyebutnya, bisa ya diubah ke bentuk campuran. Nah, di sini kelipatan 5 di bawah yang paling dekat dengan 18 itu berapa? Yaitu 15. Sehingga di sini diubah menjadi 15 ditambah 3/5. Nah, 15 dibagi 5 adalah 3 ditambah 3/5. Bisa ditulis 3/5. Itu. Dengan demikian sudah selesailah materi hari ini ya. Untuk membandingkan pecahan dan dengan yang lain-lainnya ya. Kemudian karena sudah selesai, nah ini ada latihan soalnya. Berilah tanda atau membandingkan ini ya. Berilah tanda lebih dari atau kurang dari pada soal di bawah ini. Nah, ini sudah tadi ya. Silahkan kerjakan. Kemudian nomor 2, urutkan bilangan pecahan berikut mulai dari yang besar. Kalau tadi pada contoh itu mulai dari yang kecil. Oke, bisa. Kemudian tentukan bilangan pecahan. Nah, ini menyisipkan ya. Tentukan bilangan pecahan antara 2/3 dan 3/4. Nah, ini mengubah bentuk pecahan. Ya, semoga ini jelas untuk kalian semua dan semoga bermanfaat pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa belajar dan belajar terus, dan latihan soalnya kalian kerjakan di buku masing-masing ya. Nah, jangan lupa kalian like and subscribe ya. Kalau yang subscribe-nya masih merah, dihitamkan dulu dengan cara klik ya. Dan like-nya juga di klik. Terima kasih anak-anak, kalian telah mengikuti pelajaran kali ini. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.